Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali hari ini kita akan membahas tema tentang investasi yang halal sesuai dengan tuntunan syariat dan hukum yang berlaku di negara yang kita cintai ini. Bahwasanya ya dalam kehidupan kita hidup ada dua aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang mengatur hubungan antara kita dengan Rabb, ya, baik dalam ibadah berupa sholat, kemudian puasa, zakat, ya, berzikir, yang tentunya tujuan dari ibadah yang kita lakukan adalah mendapatkan kebahagiaan di akhirat, yaitu masuk surga Allah Azza wa Jal. Dan tentu untuk meraih kebahagiaan ini kita berupaya mengikuti ya petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah mengajarkan prinsip ini di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ketiga. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ya, hendaknya setiap kita mengikuti apa yang diturunkan ya kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengupayakan agar ya aktivitas ibadah ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian aktivitas yang kedua bagi kita semua adalah aktivitas muamalah atau non ibadah, di mana aktivitas ini mengatur hubungan ya kita satu dengan yang lainnya, mengatur hubungan manusia dengan manusia. Nah, sebagai contoh, nah, aktivitas non ibadah ini ada dua. Yang pertama adalah ya aktivitas transaksi yang sifatnya komersil atau muawadat. Ya, sebagai contoh, kita berjual beli, kita kerja sama bisnis, ya, sewa menyewa. Nah, ini semua jenis transaksi yang sifatnya komersil atau muawadat. Dan yang kedua ya transaksi yang sifatnya adalah non komersil atau sosial, tabarruat. Nah, seperti misalkan kita memberikan hadiah, ya, bersedekah atau menghibahkan, ataupun juga ketika ada tetangga kita yang meninggal dunia, kita membantu beras atau uang. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama sebagai ya jenis asuransi
syariah atau ya asuransi sosial. Dan di dalam aktivitas muamalah ini kita semua dibolehkan di dalam syariat untuk berkreasi dalam ya menjalankan ya aktivitas ya transaksi kita. Ya tentu batasannya ya sebagian ulama menyebut ya hanya ya 3 ya komponen besar, selama ya tidak ada unsur riba, tidak ada unsur ya gharar atau perjudian, dan yang ketiga adalah tidak ada unsur kezoliman. Nah, sehingga ulama kita membuat sebuah kaidah, yaitu al-aslu fil muamalah al-hillu wal ibaha illa bid dalil. Ya, hukum asal kita bermuamalah adalah ya halal dan dibolehkan kecuali ada dalil yang melarang. Dan ini juga sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-198. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlam mir rabbikum. Ya, tidak ada dosa bagi kita semua dalam mencari karunia dari ya Rabb kita, dari Allah Subhanahu wa taala, dengan cara bekerja, dengan cara berbisnis, dengan cara yang menolong orang-orang yang membutuhkan. Tentu ini semua adalah ya aktivitas muamalah yang dianjurkan dan diperintahkan di dalam syariat ya agama ini. Bahkan Nabi SAW sendiri memotivasi bagi kita semua ya untuk bekerja dengan cara-cara yang halal, dengan cara-cara yang baik, sebagaimana pernah ya ditanya oleh salah seorang sahabat Nabi yang disebutkan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Ya, Nabi SAW ditanya, pekerjaan apa yang paling bagus wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurun. Ya, hendaknya ya seseorang ya senantiasa bekerja dengan jerih payahnya sendiri, dan setiap ya jual beli yang mabrur, jual beli yang mengandung kebaikan yang banyak. Nah, ini kaidah-kaidah ini sangat ya penting ya bagi kita semua, sehingga kita harus meyakini bahwasanya dalam setiap aktivitas muamalah kita keharaman itu sangat sedikit dan terbatas, dan ya syariat memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi kita di dalam bertransaksi. Namun ya syariat juga memberikan batasan ya beberapa transaksi yang dilarang. Nah, meskipun ya dilakukan ya saling ridho. Nah, contohnya apa transaksi yang dilarang? Contohnya ya transaksi riba. Ya, ada di antara masyarakat kita yang meyakini bahwasanya riba itu dibolehkan kalau misalkan satu dengan yang lainnya saling ridho. Nah, padahal jika transaksi riba ini dibiarkan, tentu akan ya menimbulkan kerusakan yang sangat besar di tengah-tengah ya manusia. Yang paling mencolok adalah terjadinya ya bubble ekonomi, terjadinya krisis ekonomi, dan tentu akan berdampak pada ya kesengsaraan kehidupan ya bermasyarakat dan bernegara. Nah, sehingga Allah sendiri menegaskan ya larangan ini sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-275. Alladzina la ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Ya, orang-orang yang memakan riba maka kelak ya dibangkitkan dari alam kuburnya pada saat hari kiamat. Nah, berdiri seperti orang yang kemasukan setan, seperti orang yang mabuk. Nah, ini bentuk ya celaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi ya orang-orang yang melakukan transaksi ya dengan mengandung unsur riba. Nah, ini juga
ya hendaknya menjadi motivasi bagi hadirin, bagi masyarakat. Kita berupaya agar setiap transaksi yang kita lakukan jauh dan terhindar dari adanya ya unsur riba. Kemudian contoh yang lain adalah yang termasuk di dalam dilarang di dalam syariat kita adalah adanya ya transaksi gharar, di mana ya transaksi ini ya kadang hadir di tengah-tengah ya masyarakat kita. Ya contohnya adalah gharar dalam transaksi asuransi ya konvensional, di mana masyarakat dimotivasi untuk ya mendaftarkan ya dirinya di dalam asuransi konvensional tersebut, ya baik dengan iming-iming investasi atau baik keuntungan yang didapatkan bagi ahli warisnya ketika yang bersangkutan meninggal dunia. Maka ya gharar dalam asuransi ini juga ya hendaknya kita ya jauhi, kecuali ya asuransi yang dibolehkan di dalam syariat agama ini ya diantaranya adalah yang mendapatkan ya fatwa dibolehkan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Karena ya asuransi sendiri ya ada dua jenis, yang sifatnya tabaruat atau sosial atau ta'awuni ini dibolehkan, namun yang asuransi yang sifatnya komersil, nah para ulama kita sepakat dilarang atau diharamkan. Nah ini penting, mengapa kita perlu untuk ya menjauhi ya gharar dalam setiap transaksi yang kita lakukan. Nah di antara dalil yang melarang adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melarang para sahabatnya, melarang umat Islam untuk melakukan transaksi jual beli atau transaksi ya komersil yang mengandung ya gharar. Para hadirin yang berbahagia, dan ya kita juga hendaknya untuk punya perhatian juga dalam masalah investasi. Dan insya Allah investasi ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ya pada kesempatan kali ini. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat bagi kita semua untuk belajar tentang materi ya fikih muamalah, khususnya muamalah yang berkaitan dengan ya komersil, yang berkaitan dengan ya transaksi bisnis komersil. Ya karena kita setiap hari ya bertransaksi tentang hal tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.